Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada kali ini. Yang terhormat Bapak Nurul Yamin selaku dosen pengampu mata kuliah teori-teori komunikasi dan Bapak Yusuf Mustaqim selaku asisten dosen mata kuliah teori-teori komunikasi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi tentang social penetration theory. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya terlebih dahulu membacakan anggota dari presentasi kali ini. Yang pertama ada saya sendiri, Jihan Anjani Putri, dan ada teman saya, Irham Nanjanadi Fatma, dan juga Dewanti Rahma Izati. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan sedikit paparan tentang sosial penetrasi teori ini. Teori penetrasi sosial mulai dikembangkan sejak tahun 1973 oleh dua orang ahli psikologi, yaitu Irwin Altman dan Dalmas Taylor. Mereka mengajukan sebuah konsep penetrasi sosial yang menjelaskan bagaimana berkembangnya kedekatan suatu hubungan. Selanjutnya, yang pertama ada sejarah lahirnya social penetration theory. Teori penetrasi sosial dipopulerkan oleh Irwin Altman dan Dalmas Taylor pada tahun 1973. Teori penetrasi sosial secara umum membahas tentang bagaimana proses komunikasi interpersonal. Teori yang menjelaskan proses terjadinya pembangunan hubungan interpersonal secara bertahap dalam pertukaran sosial. Terdapat 3 level, yaitu artificial level atau awal hubungan, intimate level, hubungan dalam proses, dan very intimate level, yaitu hubungan yang lebih intim. Teori ini menjelaskan bagaimana proses berhubungan dengan dua orang lain, yaitu gradual, di mana terjadi proses adaptasi di antara keduanya. Selanjutnya ada penemu social penetration theory yang akan dibacakan oleh Dewanti Rahma. Pada Mbak Dewanti, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya ada penemu social penetration theory. Penemu social penetration theory yaitu ada dua orang. Yang pertama ada Irwin Altman, seorang profesor psikologi di Lincoln University di Pennsylvania, dan ada Dalmas Taylor sebagai profesor dan administrator psikologi di Lincoln University di Pennsylvania. Selanjutnya ada pernyataan social penetration theory. Social penetration theory menyatakan bahwa berkembangnya hubungan-hubungan itu bergerak mulai dari tingkatan yang paling dangkal. Teori penetration sosial dapat diartikan juga sebagai sebuah model yang menunjukkan perkembangan sebuah hubungan, yaitu proses di mana orang saling mengenal satu sama lain melalui tahap pengungkapan informasi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mbak Dewanti. Selanjutnya yaitu ada contoh kasus penerapan social penetration theory secara umum dan secara dakwah yang akan dibacakan oleh Mbak Irhamna. Kepada Mbak Irhamna dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan membacakan contoh kasus penerapan social penetration theory. Yang pertama dari kasus yang umum dulu.
Contohnya itu dari Irwin Altman dan Dalmas Taylor mengkonseptualisasikan hubungan antara dua orang seperti lapisan kulit bawang. Di sini terdapat gambaran yang paling mudah dipahami, contohnya manusia. Dalam teori ini, diri manusia dianalogikan atau diumpamakan sebagai bawang yang dapat kita lihat pada gambar di samping ini. Bawang tersusun atas sejumlah lapisan kulit, mulai dari lapisan luar hingga lapisan dalam. Untuk melihat lapisan yang di dalam, kita terlebih dahulu tentu harus membuka lapisan yang di luarnya. Begitu seterusnya hingga sampai ke inti. Persamaannya dengan manusia adalah untuk benar-benar menjalin hubungan yang berhasil dengan orang lain, tentu kita harus memahami satu sama lain dengan cara berbagi informasi, mulai dari yang bersifat terbuka atau formal, sampai yang rahasia atau privat. Informasi yang tergolong dalam informasi biografikal misalnya jenis kelamin, tinggi dan berat badan, warna kulit, pekerjaan, pendidikan, status sosial, apakah menikah atau single, atau bercerai, kemudian hobi, selera pakaian, makanan, gender musik atau film yang dinikmati, dan masih banyak lagi. Sedangkan informasi yang biasanya bersifat privat adalah aliran agama, keyakinan moral, pandangan hidup, kejiwaan, kenangan masa kecil, dan lain-lainnya yang tidak semua orang bisa tahu. Apabila kita tahu tujuan hidup, keyakinan agama, dan kenangan percintaan seseorang, tentu kita sudah tahu sebelumnya siapa dia, bekerja di mana, pendidikannya apa, dan di mana alamat rumahnya. Contoh selanjutnya adalah penerapan social penetration theory dalam dakwah. Di sini kami contohkan adalah yang kami ambil dari pengalaman saat mengikuti kajian offline Ustadzah Okistiana Dewi di Gedung Pertemuan Aisyah Yogyakarta. Dalam kajian tersebut tentu banyak dihadiri oleh jamaah dari berbagai daerah. Bukan hal lain lagi karena memang Ustadzah Oki ini memiliki banyak penggemar. Saat kajian tentu kita bertemu dengan banyak orang dan duduk bersebelahan dengan orang lain. Otomatis kita atau lawan bicara kita akan membuka topik obrolan terlebih dahulu, seperti bertanya asal, nama, dan dengan siapa pergi ke kajian. Setelah merasa cocok, obrolan akan terus berlanjut lebih dalam lagi hingga bertukar nomor telepon dan menganggap dia sebagai saudara jauh. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Sebelum menutup presentasi kali ini, saya akan bacakan kesimpulan dari social penetration teori ini. Teori penetrasi sosial adalah teori yang membahas perkembangan kedekatan dalam sebuah hubungan. Teori penetrasi sosial menjelaskan proses terjadinya pembangunan hubungan interpersonal secara bertahap dan pertukaran sosial. Terdapat 3 level, yaitu artificial level, intimate level, very intimate level. Dengan penjelasan ini, maka teori penetrasi sosial dapat diartikan juga sebagai sebuah model yang menunjukkan perkembangan hubungan, yaitu proses di mana orang saling mengenal satu sama lain melalui tahap pengungkapan informasi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata atau kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.